Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang telah memberikan berbagai macam anugerah kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang akan menghantarkan kita ke dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang sangat luar biasa, karena bisa mengabadikan seseorang yang mempunyai iman dan Islam itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan tercucur keharibaan baginda alam, sang pahlawan revolusi Islam sedunia, manusia yang paling hebat, manusia yang menjadi asbab adanya langit dan bumi, yang menjadi asbab adanya seluruh alam jagat raya ini, akni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ah, sampaikan kepada umatnya, mudah-mudahan kita semua diakui, dijadikan umat yang akan mendapatkan syafaah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para siswa-siswi SMK Taruna Karya Mandiri, alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat jaringan sosial, yaitu pembiasaan atau pembinaan kerohanian. Mudah-mudahan pertemuan ini, walaupun kita bertemu di dalam media sosial, membawa keberkahan, menambah ilmu buat kita semua, sehingga menjadi menambah kualitas ibadah kita dan menambah keimanan kita, kekuatan iman kita, juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pembinaan, yaitu tema pada kesempatan yang berbahagia ini adalah akan menceritakan tentang syahadat. Karena kita tahu sebagai umat Islam bahwa harus menjalankan atau melaksanakan yaitu rukun Islam yang 5. Yang pertama syahadat, 2 sholat, yang ketiga zakat, keempat adalah puasa, dan yang kelima itu adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Para siswa SMK Taruna Karya Mandiri, yang pertama di dalam rukun Islam itu adalah syahadat. Kalau sholat itu merupakan tiangnya agama, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama, maka syahadat itu adalah pondasinya di dalam agama. Karena tidak ada sholat, andai kata tidak ada syahadat, seseorang tidak akan menyembah Allah, tidak akan ruku dan bersujud berzikir kepada Allah, andai kata di dalam hatinya tidak ada keimanan, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan sholat itu. Itulah yang dinamakan syahadat. Dan syahadat adalah merupakan memproklamirkan diri, menyatakan bahwa dirinya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat itu ada terbagi 2 bagian. Yang pertama ada dikatakan yaitu namanya syahadat syar'an, dan yang kedua adalah syahadat munjid. Apa yang disebut dengan syahadat syar'an? Syahadat syar'an adalah seseorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat
yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tanpa melihat, meninjau dari periktikatan dalam hatinya, dalam hati seorang muslim tersebut. Itu yang disebut namanya syahadat syar'an, yaitu orang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad, dan sesungguhnya, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka orang yang mempunyai atau mengucapkan atau memiliki syahadat syar'an itu ada 4 kemanfaatan bagi orang yang mempunyai, yaitu syahadat syar'an. Pertama, yaitu sah disebut mukmin atau sah disebut muslim. Walaupun dia tidak sholat, walaupun dia meninggalkan zakat, tapi pernah syahadat, maka dia itu adalah bisa dikatakan muslim atau mukmin. Cuma kalau orang pernah bersyahadat, iman kepada Allah, yakin kepada Allah, tapi tidak melaksanakan sholat, berarti dia itu mukmin atau muslim. Mukminnya adalah, muslimnya adalah muslim fasikun, yaitu muslim yang melaksanakan dosa setiap hari, karena dia tidak melaksanakan dosa setiap hari. Dan ada 4 manfaat bagi orang yang melaksanakan atau yang mempunyai syahadat syar'an. Yang pertama sah disebut mukmin tadi, yang kedua adalah halal penyembelihan hewan, yaitu bila mana seseorang telah bersyahadat, maka dia itu menyembelih ayam atau kambing atau kerbau dan lain sebagainya, maka sah penyembelihannya itu dan boleh dimakan, bukan termasuk bangkai. Yang ketiga adalah halal menikah dengan sesama muslim lagi. Ketika orang bersyahadat, maka halal menikah dengan muslim lagi. Dan yang keempat itu adalah bisa menerima warisan dari orang tuanya yang Islam. Itulah yang disebut atau manfaat orang yang mempunyai, yaitu syahadat syar'an. Apakah akan dijamin akan masuk surga ketika meninggal dunia membawa syahadat syar'an tersebut? Maka itu tidak menjamin menjadi ahli surga, kekalahan abadi di surga sana. Maka bila mana kita semua ingin kekal nan abadi, meninggal dunia membawa syahadat yang akan menjamin masuk surga, syahadat itu sebagai kuncinya surga, maka kita harus meneruskan dengan yang namanya yaitu syahadat munjin. Apa yang disebut dengan syahadat munjin? Syahadat munjin adalah seseorang yang mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan diiringi dengan periktikadan, mengitikadkan bahwa Allah itu ada, bahwa surga neraka itu ada, bahwa setelah kematian akan ada kehidupan, ada surganya Allah, ada nerakanya Allah. Makanya untuk mendapatkan yaitu syahadat munjin tersebut, maka yaitu orang harus mempunyai 2 hal. Mana yang pertama, orang itu adalah harus ma'rifat, dan yang kedua, orang tersebut itu adalah harus tasdik. Apa ma'rifat itu? Adalah mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal sifat-sifatan daripada Rasulullah. Lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dirinya mengenal Allah, bahwa Allah sang pencipta langit dan bumi. Allah itu yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Dan memakrifatkan
mengkaji tentang sifatan-sifatan Allah yang wajib 20, yang mustahil 20, dan yang wenang 1. Jadi berjumlah 41, dan memarifatkan kepada Rasulullah dan sifatan-sifatan daripada Rasul yang jumlahnya 9, yang wajib 4, yang mustahil 4, dan yang wenang itu adalah 1. Jadi jumlah 9 ditambah dengan 41, yaitu tentang ketuhanan, sifatul uluhiyah, jadi jumlahnya adalah 50. Maka para alim ulama mengatakan itu adalah aqaidul iman. Bukan hanya kita memarifatkan kepada Allah, Rasulullah, sifatan Allah dan sifatan-sifatan daripada Allah, dan kita pun harus meyakini setiap apa yang diberitakan oleh Al-Quran, yang diberitakan oleh baginda alam lewat hadisnya, Al-Quran lewat firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dikatakan akidatus sam'iyah. Bila mana kita tidak yakin tentang kabar yang ada dikatakan oleh Rasul, tentang adanya surga, tentang adanya neraka, tentang adanya akhirat, tentang adanya siratal mustaqim, tentang adanya syafaatul uzma, maka orang tersebut tidak sah syahadat munjinnya. Dan tentu saja bila seseorang tidak sah syahadat munjinnya, itu dikatakan dia itu adalah kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Taruna Karya Mandiri, maka untuk itulah marilah kita belajar mengkaji 2 kalimatus syahadat. Harus tahu artinya, harus tahu penerangannya, karena syahadat yang akan membawa kita, menjadikan kekal kita abadi di surga sana adalah syahadat munjin. Dan syarat yang kedua, syahadat munjin itu bukan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan hanya ma'rifat kepada Allah, kepada Rasulullah dan sifatan-sifatannya, dan bukan hanya ma'rifat kepada aqidatus sam'iyah, setiap kabar yang diberitakan oleh Rasulullah dan Allah subhanahu wa ta'ala lewat Al-Quran, tapi kita itu adalah harus tasdik. Tasdik itu ada 2 rukun, ma'al idhi'ani wal qabuli, yaitu diiringi dengan pengakuan dan penerimaan. Bukan hanya makrifat, tapi kita harus mempunyai pengakuan. Apa yang harus kita akukan? Ada 5. Mana yang harus kita aku? Yaitu yang kita akui, Allah adalah Tuhan saya, Nabi Muhammad adalah nabiku, Al-Quran adalah pedomanku, agama Islam adalah agamaku, dan orang-orang mukmin adalah saudaraku, yaitu saudara satu iman. Itu yang harus diakui. Bila mana orang bersyahadat tapi tidak mengakui tentang keberadaan Allah, maka tidak sah syahadat syar'an dan kafir. Bila mana seseorang mengatakan bahwa Tuhan saya adalah Allah, Al-Quran adalah pedoman saya, tapi mengatakan bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad, seperti aliran-aliran yang banyak sekarang ini, maka itu imannya tidak sah, syahadat munjinnya tidak sah, tentu sajalah bahwa kafirun, na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir dari tasdik itu bukan hanya mengakui, memproklamirkan diri, tetapi harus qabul. Apa artinya? Menerima. Menerima apa? Menerima setiap apapun yang diajarkan oleh Al-Quran, yang diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran, dan diajarkan oleh baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menerima kewajiban sholat dan lain sebagainya, menerima bahwa perzinahan itu adalah haram, menerima bahwa berjudi itu adalah haram, menerima bahwa tutup aurat itu adalah merupakan kewajiban. Bila mana seseorang bersyahadat tapi tidak menerima ajaran Allah, naudzubillah, dia itu tidak sah syahadat syar'annya, dan tentu saja itu adalah kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Kecuali bila mana orang belum bisa melaksanakan sholat misalkan, tetapi mengakui dirinya adalah durhaka, maka sah imannya, tapi dengan dia itu punya dosa maksiat karena meninggalkan sholat. Naudzubillah summa naudzubillah. Anak-anakku, para siswa-siswi SMK Taruna Karya Mandiri, itulah yang dapat saya sampaikan, kajian yaitu tentang 2 kalimatus syahadat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.